semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Wilhelmina Mutiara Betelebo. Saya dari kelas 11D dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang pembagian polinomial Horner biasa dan pembagian polinomial Horner Kino. Saksikan video berikut. Pertama-tama saya akan membahas tentang pembagian polinomial Horner menggunakan Horner atau pembagian polinomial menggunakan Horner biasa. Kita misalkan yang pertama Px sama dengan Ax pangkat 4 tambah Rx pangkat 2 tambah Sx tambah B yang dibagi oleh X kuadrat tambah P kurang S. Kita misalkan kalau Qx ini tuh bisa difaktorkan menjadi X kurang S dan X tambah P. Kita misalkan ini dengan K1 dan ini dengan K2. Ini bisa ditukar, bisa ini juga 1, bisa juga ini K2. Jadi K1-nya sama dengan S dan K2 sama dengan negatif P. Hal-hal yang harus diperhatikan atau harus diingat dari pembagian polinomial Horner biasa ini yaitu hasil baginya. Nanti hasil baginya pangkat tertinggi dari Px dikurang dengan pangkat tertinggi dari Qx, yaitu Ax pangkat 4 kurang X pangkat 2. Pangkatnya dikurang menjadi nanti hasil baginya pangkat tertingginya 2. Dan sisanya nanti menggunakan rumus yaitu S2X tambah S1 kurang S2 dikali K1. Selanjutnya kita masuk ke pola Hornernya. Pola Hornernya kita buat garis seperti biasa. Lalu kita masukkan koefisien dari polinomial yang dibagi, yaitu A. Karena di sini tidak ada pangkat 3, jadi kita misalkan pangkat 3-nya dengan 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian R, S, dan B. Jangan lupa tanda plus di belakangnya. Seperti ini. Di sini kita tulis K1. Kita turunkan A. Kemudian A kali K1 kita misalkan dengan M. O tambah M kita misalkan hasilnya adalah B. Kemudian B dikali K1 kita misalkan lagi dengan huruf S. Kita jumlahkan misalnya huruf O. Kemudian O ini dikali dengan K1 kita misalkan lagi hasilnya adalah E. Kita jumlahkan, misalkan hasilnya adalah N. N ini kita kalikan lagi dengan K1. Kita misalkan hasilnya adalah P. Kita jumlahkan, kita misalkan hasilnya adalah V. Terus kita garis. Ini yang dinamakan sisa pertama. Kemudian kita buat lagi garis seperti di atas. Jangan lupa tanda plus. Lalu kita tulis di sini K2. Kita bagi seperti pembagian yang di atas. Itu kita turunkan A. Lalu kita kalikan dengan K2. Misalkan hasilnya adalah N. Kita jumlahkan menghasilkan P. Lalu P dikalikan dengan K2, kita misalkan hasilnya adalah B. Kita jumlahkan menghasilkan Y. Kemudian Y kita kalikan dengan K2 menghasilkan O. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan Z. Lalu ini yang dinamakan sisa 2. Dan ini yang dinamakan hasil bagi. Kelemahan dari Horner biasa ini yaitu Horner ini tidak bisa digunakan oleh pembagian polinomial yang tidak bisa difaktorkan. Oleh sebab itu,
Yang kedua, sebentar saya akan menjelaskan pembagian polinomial menggunakan Horner-Kino. Yang kedua, saya akan membahas tentang pembagian polinomial Horner-Kino. Kita misalkan fx sama dengan px pangkat 4 tambah qx pangkat 3 tambah rx pangkat 2 tambah sx tambah t yang dibagi oleh px sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Pertama-tama kita harus mencari K1 dan K2. Rumus dari K1 dan K2 pada Horner-Kino adalah K1 sama dengan min C per A, K2 sama dengan min B per A. K1 dan K2 tidak bisa ditukar karena rumus dari kedua tersebut beda. Selanjutnya kita masuk ke pola Horner-Kino. Pola pembagian Horner-Kino. Pertama-tama kita buat garis begini, baru kita masukkan koefisien dari polinomial yang dibagi, yaitu P, Q, R, S, T. Jangan lupa kita kasih tanda plus di sini. Setelah itu, di sini kita tulis K1 dan K2 di bawahnya. Setelah itu, keunikan dari Horner-Kino yaitu ada titik-titik yang tidak boleh kita bagi, yaitu di sini, di sini. Sekarang kita masuk ke proses pembagian. Pertama-tama kita turunkan huruf P dari atas. Setelah itu P ini dikali dengan K2 menjadi PK2 dan P ini dikali dengan K1 jadi PK1. Jika dikali dengan K1, maka posisinya ditaruh lurus dengan K1. Jika dikali dengan K2, maka posisinya ditaruh lurus dengan K2. Setelah itu kita jumlahkan, kita misalkan hasilnya H2. Setelah itu H2 dikali dengan K2, H2, K2, dan H2 dikalikan dengan K1. H2, K1. Setelah itu kita jumlahkan lagi, kita misalkan dengan H3. Setelah itu dikali terus menerus sampai habis. H3 dikali K2, H3 K2, H3 dikali K1, H3 K1. Kita jumlah, misalkan H4 dan ini juga kita jumlahkan, misalkan H5. Seperti ini. Setelah itu kita garis tegak lurus dari atas, Nah, ini yang dinamakan sisa. Dan ini yang dinamakan hasil bagi. Nah, sisanya atau SX harus sama dengan AX tambah B. Nah, ini merupakan proses pembagian Horner-Kino. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Angelina Beatrice dari kelas B. Jadi hari ini saya akan menjelaskan contoh soal pembagian polinomial berderet 4 menggunakan Horner-Bagasse. Yang pertama, soalnya Px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 kurang 6x tambah 1. Dan Qx-nya sama dengan x kuadrat kurang x kurang 2. Terus x pangkat 2 kurang x kurang 2 difaktorkan menjadi x kuadrat x kurang 2 dikali x tambah 1 sehingga menghasilkan K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 2. Yang berikut Horner-Bagasse. Yang
pertama K1 sama dengan 2, 6 min 4 min 5, 1. 2 diturunkan di sini, jadi 2 kali 2 sama dengan 4, 6 tambah 4 sama dengan 10, min 4 tambah 20 sama dengan 16, 16 kali 2 sama dengan 32, min 5 ditambah 32 menghasilkan 27, 27 dikali 2 menghasilkan 54. 1 ditambah 54 sama dengan 55. Jadi sisa yang pertama adalah 55. Terus K2 sama dengan 1. 2 diturunkan lagi di sini. 2 dikali min 1 menghasilkan min 2. 10 ditambah min 2 sama dengan 8. 8 dikali min 1 sama dengan min 8. 16 ditambah min 8 sama dengan 8. 8 dikali min 1 sama dengan 8. 27 ditambah min 8 sama dengan 19. Tinggal sisa yang kedua adalah 19. Yang berikut HX-nya. HX sama dengan sisa yang kedua ditambah sisa yang pertama kurang sisa yang kedua kali K1. Tinggal 19X tambah 55X kurang 19 dikali 2. Menghasilkan 19X tambah 55X kurang min 38. Sehingga menghasilkan 19X ditambah 93. Dan HX-nya sama dengan 2X kuadrat kurang 8X ditambah 8. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusefina Novilia Putri Sudirman, saya dari kelas 11D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu menggunakan bagan Horner, di mana diketahui Px-nya itu sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 4 tambah 1. Qx-nya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 dan dapat difaktorkan menjadi x tambah 2 dan x tambah 3. Di mana hasilnya itu sama dengan x tambah x sama dengan x kuadrat ditambah x kali 3 sama dengan 3x ditambah 2 dikali x sama dengan 2x ditambah 6. Berarti hasilnya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Lalu penyelesaian K1-nya itu yang pertama K1-nya itu kita menggunakan 2. Lalu untuk barisan pertamanya kita menuliskan kembali koefisien dari Px mulai dari pangkat tertinggi, yaitu sama dengan 2, min 5, 3, min 4, dan 1. Lalu turun 2, 2 dikali 2 ini sama dengan 4. Min 5 ditambah 4 sama dengan min 1. Min 1 dikali 2 sama dengan min 2. 3 ditambah min 2 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Min 4 ditambah 2 itu sama dengan min 2. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. 1 ditambah min 4 sama dengan min 3. Jadi sisa pertamanya itu sama dengan min 3. Lalu K2-nya itu kita menggunakan 3. Pada baris pertama kita menggunakan hasil dari K1 yang sudah kita cari tadi, yakni 2, min 1, 1, dan min 2. Lalu turun 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, min 1 ditambah 6 sama dengan 5, 5 dikali 3 sama dengan 15, 1 ditambah 15 sama dengan 16, 16 dikali 3 sama dengan 48, min 2 ditambah 48 sama dengan 46. Jadi sisa keduanya itu sama dengan 46. Lalu berikutnya kita mencari Hx, yang dimana kita tulis kembali hasil akhir dari K1 dan K2-nya itu dengan pangkat tertinggi sama dengan 2, menjadi 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 16. Lalu terakhir kita mencari Sx atau sisa dengan rumus S2 ditambah S1 dikurang S2 kali K1, yaitu sama dengan 46x ditambah min 3 dikurang 46 dikali 2. Berarti sama dengan 46x ditambah min 3 dikali 92. Berarti sama dengan 46x ditambah min 95. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Agiantara. Kali ini saya akan mengerjakan salah satu soal menggunakan cara Horner-Kino. Jadi langsung saja, soalnya yaitu Rx sama dengan x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 2x kuadrat
kurang 4x tambah 5. Qx nya sama dengan 3x pangkat 2 kurang 6x tambah 3, yang dimana 3x merupakan nilai A, min 6x merupakan nilai B, dan 3 merupakan nilai C. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai K. Yang pertama nilai K1. K1 ditentukan dengan cara min C per A. Jadi nilai C nya sama dengan 3, kemudian dibagi dengan nilai A, yaitu min 3 per 3 sama dengan min 1. Kemudian kita menentukan nilai K. Nilai K2 yaitu dengan min B per A, yang dimana nilai min 6 dibagi dengan nilai A yaitu 3 sama dengan min kali min 6 per 3 sama dengan 2. Langkah berikutnya kita membuat bagan seperti ini, kemudian memasukkan setiap nilai ke dalam bagan mulai dari derajat yang paling tinggi, yaitu 1 dari x pangkat 4, min 5 dari 5x pangkat 3, min 5x pangkat 3, 2 dari 2x pangkat 2, min 4 dari min 4x, dan 5 dari 5. Langkah selanjutnya kita memasukkan nilai K1 pada kolom kedua dan nilai K2 pada kolom ketiga. Lalu turunkan 1, lalu dikalikan dengan 2 menghasilkan 2, dikalikan dengan min 1 menghasilkan min 1, lalu jumlahkan min 5 tambah 2 menghasilkan min 3, lalu dikalikan dengan 2 menghasilkan min 6, dan dikalikan dengan min 1 menghasilkan 3, lalu jumlahkan 2 kurang 1, 2 min 1, dan min 6 menghasilkan min 5, lalu dikalikan dengan 2 menghasilkan min 10, lalu dikalikan dengan 1 menghasilkan 5, lalu jumlahkan min 4 ditambah 3 ditambah min 10 sama dengan 11, dan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Setelah itu kita menentukan nilai Sx nya. Sx sama dengan, kita ambil pada nilai angka 11 dan 10, yaitu min 11x tambah 10. Kemudian nilai Hx nya sama dengan x pangkat 2 kurang 3x kurang 5 dibagi dengan 3. 3 ini kita ambil dari koefisien dari nilai A yang merupakan lalu Hx nya sama dengan x pangkat 2 kurang 3x kurang 5 dibagi dengan 3. 3 diambil dari nilai A karena nilai A merupakan pembagi. Sekian saja dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Mirahibur, biasa dipanggil Aurel. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembagian Horner Kinop. Soalnya Bx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Langkah pertama kita mencari K1 dan K2 ini. Rumus mencari K1 sama dengan min C per A. Rumus mencari K2 sama dengan min D per A. Min C per A sama dengan min 1 bagi 1 sama dengan 1, min B per A min 2 bagi 1 sama dengan min 2. Kita lanjut ke pembagian Horner. Pertama-tama kita menulis koefisien dari soalnya, yaitu 3, 2, min 1, 4, 1. 3 diturunkan. Kenapa diturunkan? Karena di sini tidak nilai. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 ditambah min 6 sama dengan min 4. Min 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Min 4 dikali 1 sama dengan 4. Min 1 ditambah 3 ditambah min 8 sama dengan min 6. Min 6 dikali min 2 sama dengan min 12. Min 6 dikali 1 sama dengan min 6. 4 ditambah 4 ditambah min 12 sama dengan 4. 1 ditambah min 6 sama dengan min 5.
Jadi dari sini kita mendapat hasilnya itu sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 24x kurang 6. Sisanya sama dengan ax ditambah b sama dengan 4x dikurang 5. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.